Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai alat-alat ekologi. Nah, alat ekologi apa aja sih yang bakal kita bahas? Tentunya nggak semuanya ya teman-teman, karena alat ekologi itu banyak banget. Kita dari kelompok 5 akan membahas 7 alat ekologi. Langsung aja yuk kepada alat yang pertama. Yang pertama ada spade atau skop. Nah, spade atau skop ini termasuk ke dalam alat handy tally counter. Spade atau skop ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Spade atau skop berfungsi untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya. Spade atau skop mempunyai fungsi yang lebih spesifik juga nih, yaitu untuk menggali tanah atau mengeluarkan batu dari tanah. Fungsinya mungkin mirip saja nih dengan pacul untuk menggali tanah. Memang, skop ini digunakan untuk menggali atau menghancurkan tanah keras untuk mulai diolah. Nah, bentuk kepalanya pipih untuk memotong masuk ke dalam tanah dan bisa menembus akar-akar yang ada di dalam tanah jika menggali di dekat pohon. Saat digunakan untuk berkebun, spade atau skop juga bisa digunakan untuk membuat sebuah lubang atau menggemburkan tanah. Dan dengan kepalanya yang besar, spade atau skop juga berfungsi untuk memindahkan tanah ke kereta sorong untuk dipindahkan ke tempat lainnya. Seperti fungsi utamanya tadi, yaitu memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya. Cara menggunakan spade atau skop ini yaitu dengan meletakkan tangan kiri pada bagian tengah dan tangan kanan pada bagian atas. Kemudian dapat langsung didorong ke tanah atau pasir, lalu memindahkan tanah atau pasir tersebut ke tempat lain. Seperti fungsinya tadi ya teman-teman. Nah, cara memegang skop itu seperti animasi di bawah ini. Si bapak udah bener tuh pegang skopnya. Selanjutnya ada juga satuan dari skop. Satuan dari skop adalah satu skop. Jadi apabila ada gundukan tanah, mungkin saja bisa diukur dengan menggunakan satuan 1 skop, 2 skop, 3 skop, dan seterusnya. Selanjutnya ada teknik pemeliharaan dari skop ini teman-teman. Saat menggunakan skop, hindari mengenai atau menggali batu yang dapat mengakibatkan kepala skop retak, patah, dan bengkok. Jadi, pada saat membongkar tanah atau pupuk kandang atau penggunaan lainnya, posisi kepala skop jangan tegak lurus dengan permukaan tanah. Usahakan posisinya kurang lebih miring 75 derajat, agar skop tidak patah dan punggung tidak sakit. Setelah digunakan untuk mengaduk tanah atau pupuk kandang atau penggunaan lainnya, biasanya kepala skop kotor oleh sisa-sisa tanah. Nah, bahan tersebut harus dibersihkan karena tanah-tanah tersebut dapat mengakibatkan proses pengkaratan pada kepala skop yang ditandai dengan munculnya warna coklat dan permukaan kasar. Dalam jangka pendek, apabila dibiarkan, kemudian digunakan, tanah akan menjadi lengket pada kepala skop, dan bila dibiarkan dalam waktu lama, kepala skop akan cepat rusak atau disebut aus. Untuk itu, kepala skop diupayakan selalu dalam kondisi bersih dan kering, agar skop enak digunakan dan dapat tahan lama. Setelah dibersihkan, selanjutnya skop dikeringkan dengan cara menjemur di bawah sinar matahari atau kering anginkan. Skop yang sudah dikeringkan tadi kemudian disimpan pada tempat penyimpanan yang bersih dan kering juga agar tetap baik dan mudah mencarinya. Yang kedua adalah alat sasak, atau pengepres, termasuk ke dalam tema alat lapangan. Sasak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan memberi tekanan pada spesimen yang akan dijadikan sebagai bahan awetan dan tetap menjaga bentuk yang diinginkan, juga membantu dalam proses pengeringan spesimen. Selain itu, alat ini bertujuan untuk memudahkan proses pengamatan. Prinsip penggunaan: simpanlah spesimen pada permukaan sasak yang telah dilapisi oleh kertas.
Lalu simpan kembali pasangan sasak sehingga spesimen terjepit di antara kedua sasak. Ikat sasak itu menggunakan tali dengan kuat sehingga dirasa spesimen telah mendapat tekanan yang cukup. Biarkanlah untuk beberapa saat untuk memastikan spesimen mengering. Setelah itu, spesimen dapat diambil, kemudian masuk ke proses herbarium atau untuk proses lainnya. Teknik pemeliharaan. Setelah menggunakan alat tersebut, selalu simpan sasak berpasangan agar meminimalisir kehilangan. Upayakan alat selalu kering. Karena menggunakan alat dengan bahan dasar bambu, tempat penyimpanannya harus diperhatikan agar terhindar dari serangga. Selalu dibersihkan untuk menghindari tumbuhnya jamur. Selanjutnya, alat yang ketiga yaitu insect trap atau pitfall trap. Tema alat ini adalah lapangan. Sesuai dengan namanya, insect trap ini berfungsi sebagai perangkap serangga yang memiliki mobilitas di permukaan tanah. Contohnya seperti rayap, kumbang, dan lain-lain. Teknik pemeliharaannya pun cukup sederhana. Karena bahan dan alatnya mudah didapatkan, bisa dibuat kembali atau setelah digunakan dapat dicuci untuk digunakan kembali. Prinsip penggunaan alat ini, pertama kita harus membuat lubang pada permukaan tanah untuk menyimpan perangkat jebakan. Kemudian, perangkat jebakan ini dibenamkan di dalam tanah di mana permukaan tanah sejajar dengan bibir gelas plastik yang berisi cairan alkohol atau bisa juga deterjen. Bagian atas perangkat jebakannya ditutup dengan sebuah cover atau pelindung dari plastik awning seperti pada gambar. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya air hujan maupun vertebrata kecil masuk ke sumur jebakan. Yang keempat, ada field scope atau spotting scope dengan tema alat faktor biotik. Kenapa dimasukkan ke dalam alat faktor biotik? Karena alat ini diciptakan oleh manusia untuk kebutuhan tertentu. Nah, field scope atau spotting scope ini bentuknya seperti ini ya, dengan fungsi untuk berbagai aktivitas di luar ruangan, khususnya untuk pengamatan objek terestrial, seperti mengamati burung, mengamati rusa, dan aktivitas naturalis lainnya. Karena alat ini sangat bermanfaat, tentunya harus kita jaga dengan cara menghindari tumbukan keras pada lensa, menghindari lensa dari hal-hal yang dapat merusak, membersihkan lensa secara berkala menggunakan tisu lensa, dan simpan pada tempat yang tidak lembab. Untuk prinsip penggunaan field scope atau spotting scope ini memiliki dua lensa, yaitu lensa objektif serta lensa okuler yang dapat dilepas dan diganti untuk memberikan perbesaran yang berbeda. Field scope atau spotting scope ini memiliki desain yang kokoh dan juga memiliki dudukan untuk dipasang tripod. Jika perbesarannya semakin tinggi, maka akan membuatnya semakin rentan untuk bergetar. Alat yang kelima yaitu lampu emergency lentera, yang termasuk ke dalam tema alat lapangan. Lampu emergency lentera ini berfungsi sebagai sumber penyinaran jika diperlukan dalam kondisi gelap atau jika sedang dalam kegiatan malam, dan juga sebagai sumber rangsangan untuk menarik serangga. Prinsip penggunaan: tarik pegangan lampu ke arah atas untuk membuka sumber cahaya, lalu tekan tombol on untuk menyalakan lampu. Teknik pemeliharaan: isi daya baterai dengan menggunakan charger atau dengan menjemurnya di bawah terik matahari jika terdapat panel surya pada perangkat. Selalu matikan alat tersebut setelah dipakai. Upayakan digunakan dalam kondisi kering. Alat keenam yaitu klinometer. Nah, klinometer ini biasa digunakan untuk observasi lapangan. Untuk fungsinya sendiri,
yaitu untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak ujung sebuah objek. Misalkan kita mau mengukur ketinggian pohon. Nah, lalu untuk teknik pemeliharaannya, klinometer ini sebaiknya digunakan dengan hati-hati ya, karena untuk meminimalisir guncangan yang keras dan dapat mengakibatkan rusaknya klinometer. Apabila telah digunakan, simpan pada tempat yang aman ya. Nah, lalu untuk prinsip penggunaannya, yang pertama meletakkan ujung klinometer tersebut tepat di depan mata. Lalu mengarahkan ujung klinometer yang lain ke arah ujung atau puncak objek yang akan dicari tingginya. Setelah itu membaca sudut yang ditunjukkan oleh benang, lalu mengukur jarak pengamat ke objek. Setelah itu menggunakan perbandingan tinggi objek dari kepala pengamat, jarak pengamat ke objek, dan ditambahkan dengan nilai tan sudut. Nah, setelah itu menghitung tinggi objek, lalu tinggi objek dari kepala pengamat, lalu juga tinggi pengamat. Nah, untuk satuannya, klinometer ini menggunakan derajat dan juga persentase. Nah, selanjutnya ada alat yang terakhir, yaitu namanya horizontal water sampler, di mana fungsinya itu untuk mempermudah pengambilan air dari suatu badan. Biasanya, water sampler ini cocok untuk mengambil sampel air yang berada tepat di atas sedimen ataupun di daerah dengan zona termoklin atau osiklin. Untuk teknik pemeliharaannya, dengan cara membersihkan jika pemakaian sudah selesai, lalu disimpan pada tempat yang aman. Prinsip penggunaannya, ketika pemberat dijatuhkan, maka tabung yang berisi air akan tertutup, sehingga didapatkan sampel air di dalam tabung. Dengan satuannya yaitu liter. Tampilan ini merupakan tampilan referensi-referensi yang kami dapatkan dari berbagai sumber. Demikianlah video penjelasan mengenai alat-alat ekologi. Saya Imelda. Saya Mafati Ayulia. Saya Muhammad Fahri Fahreza. Saya Hasna Alifa Raudia. Saya Mutia Fahriani. Saya Solaita Sabila Rosa. Pamit undur diri. Terima kasih dan dan sampai sampai jumpa.